kalau kita hitung-hitung secara politik ya, risikonya itu sebetulnya akan jatuh ke pihak Prabowo sendiri kalau dia lambat mengambil tindakan tegas ya. Karena apa? Dia akan digerogoti dari dalam, ada semacam pembusukan dari dalam oleh orang loyalis Jokowi ini, sehingga yang buruk itu nanti adalah Prabowo sebagai penguasa, raja tega dan pendendam dia akan dihabisi. Jadi dia ketakutan juga orang-orang ini, karena waktu zaman dulu dia dibawa jadi anak buahnya Jokowi ketika Jokowi presiden, mungkin banyak hal kesalahan yang kartunya sudah dipegang oleh Jokowi yang akan dibuka oleh Jokowi ketika dia berpindah loyalitas. Kan kira-kira begitu pertarungan permainan yang kita ini kan ada dua panggung yang mesti kita baca, ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung belakang itu lebih sadis itu. Tanggal 17 kalau tidak salah 17 April yang lalu berkumpul ratusan purnawirawan TNI. Kalau jumlah ratusannya barangkali yang datang belum tentu ratusan, tetapi paling tidak puluhan. Tetapi yang tanda tangan itu tidak tanggung-tanggung. Lebih dari 200 jenderal, laksamana atau marsekal, dan kemudian 90-an kolonel. Mereka menuntut 8 tuntutan. Dan kalau kita kaitkan dengan Presiden Jokowi adalah tuntutan terakhir makzulkan Gibran. Betul. Tuntutan yang juga sangat signifikan adalah berhentikan menteri yang terindikasi korupsi dan pejabat atau aparat yang masih melayani kepentingan presiden atau mantan presiden Jokowi. Itu dua hal yang terkait betul dengan katakanlah dinasti Solo ini. Tanggapan Anda? Ya, menurut saya itu sudah tepat permintaan dari para purnawirawan jenderal itu ya. Karena kan sekarang ini kaki Jokowi di tubuh kekuasaan Prabowo itu kan melalui Gibran dan beberapa menteri yang mengabdi kepada Jokowi selama ini kan. Nah, jadi memang sekarang ini sebetulnya bola ada di tangan presiden yang sekarang memang sebetulnya. Nah, kita ini kan dihadapkan pada satu dilema ya. Kalau kita sebetulnya yang diusulkan, makanya sekali lagi, sebetulnya yang diusulkan oleh purnawirawan itu adalah jalan yang paling brilian untuk mengakhiri polemik, kerusakan yang berkelanjutan ya, kemudian sebagai shortcut yang paling tepat sebetulnya ya, mengamputasi apa yang disuarakan oleh para purnawirawan itu sebetulnya cara paling cepat, ringkas, murah, biaya ringan, kira-kira begitu prinsip itu. Nah, itu sebetulnya kalau presiden yang sekarang, penguasa yang sekarang itu mau segera menyelesaikan dengan cara yang saklek begitu ya. Tapi kita masih menantikan sebab resikonya memang akan, kalau kita hitung-hitung secara politik ya, resikonya itu sebetulnya akan jatuh ke pihak Prabowo sendiri kalau dia lambat mengambil tindakan tegas ya. Karena apa? Dia akan digerogoti dari dalam, ada semacam pembusukan dari dalam oleh orang loyalis Jokowi ini, sehingga yang buruk itu nanti adalah Prabowo sebagai penguasa. Orang tidak melihat ini lagi karena dalam konteks
kategori hubungan negara dengan civil society ini melihatnya siapa yang pegang kuasa kan begitu. Padahal di dalam kekuasaan itu ada masih elemen-elemen kekuasaan lama. Nah, itu menurut saya yang menjadi dilema kita. Kalau kita semua misalnya hajar yang Prabowo-nya, kan yang muncul justru Jokowinya, kekuasaan Jokowinya melalui anaknya kan. Nah, jadi itu juga problem juga sebetulnya menurut saya. Jadi memang kita tuh ada dimakan mati ibu, tidak dimakan mati ayah. Jadi kira-kira begitu. Dijual tidak bisa. Gimana? Dijual tidak bisa. Dijual tidak bisa barang ini. Itu kira-kira begitu posisi itu. Iya, tetapi ada satu hal yang sifatnya spekulasi ya, yaitu mengenai usia dan kesehatan Prabowo. Dikaitkan dengan orang-orang yang masih in between posisinya. Saya ingat F. Saifullah mengatakan, itu sebentar lagi nanti orang-orang yang hari ini loyal sama Jokowi paling sebentar lagi juga akan beralih. Karena itulah hukum kekuasaan kan. Siapa yang berkuasa dia diikuti. Tetapi yang menjadi soal adalah ada spekulasi yang pernah disebutkan misalnya oleh Koni ya. Soal 2 tahun saja menjabat. Ada juga spekulasi soal kesehatan. Ada yang mengatakan ada gejala stroke dan lain sebagainya misalnya. Apakah ini menjadi pertimbangan orang-orang yang tadinya harusnya beralih kepada Prabowo menunda dulu untuk melihat situasi? Karena kalau sudah beralih nanti tiba-tiba Gibran berkuasa, mereka kemudian menjadi orang yang akan diamputasi. Silakan, Bro. Ya, saya kira itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari para loyalis Jokowi ya. Apa yang diprediksi oleh bahwa mereka akan loyalitasnya akan pindah ke Prabowo itu kemungkinan memang sedang mengkalkulasi ulang ya. Tidak secepat itu Ferguson kira-kira dalam hati mereka itu tidak secepat itu Ferguson. Dia masih hitung-hitungan juga karena dia melihat bahwa Prabowo belum terlalu berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya begitu loh maksud saya itu. Jadi mereka kan ada di dalam nih loyalis Jokowi ini kan, mereka ada di dalam melihat betul bagaimana dinamika yang ada di dalam. Nah, mereka mungkin saja membaca Prabowo belum begitu berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya sehingga mereka masih membaca peluang ini Jokowi melalui anaknya bisa tampil lagi, kira-kira begitu. Sehingga mereka menunda dulu. Takutnya mereka ketika beralih, mereka ketika betul-betul kekuatan Jokowi tampil lagi melalui anaknya, mereka bisa kena amputasi. Itu bisa berbahaya. Jokowi ini kan orangnya Raja tega dan pendendam dia akan dihabisi. Jadi dia ketakutan juga orang-orang ini karena waktu zaman dulu dia dibawa jadi anak buahnya Jokowi ketika Jokowi presiden, mungkin banyak hal kesalahan yang kartunya sudah dipegang oleh Jokowi yang akan dibuka oleh Jokowi ketika dia berpindah loyalitas. Kan kira-kira begitu pertarungan permainan yang kita ini kan ada 2 panggung yang mesti kita baca, ada panggung depan, ada panggung belakang. Panggung belakang itu lebih sadis itu biasanya. Lebih sadis dan tidak terbuka. Dan tidak terbuka masalahnya itu. Saya tadi lupa nanya ya. Menurut Anda seserius apa purnawirawan yang jenderal-jenderal itu atau Laksamana Marsikal itu untuk menuntut 8 poin yang mereka ajukan? Karena jangan sampai mereka cuma sekedar show saja tetapi tidak ada tindak lanjut yang serius begitu. Kalau saya memegang informasi yang dikemukakan oleh Pak Farul Rozi, ya, Pak Farul Rozi pada waktu pidato di acara itu menyatakan sebelum mereka mengadakan acara ini, mereka sudah minta waktu ketemu dengan Presiden sebagai sesama alumni alma mater lah ya, sebagai satu alma mater yaitu di akademi kan begitu. Nah, jadi yang harus dibaca itu para purnawirawan itu bukan menyuarakan baru menindaklanjuti, tapi mereka sudah berusaha secara serius, tapi ternyata langkah mereka belum direspon, makanya mereka bikin acara
secara terbuka saja begitu. Oke. Tadinya mereka juga pengennya main panggung belakang sebetulnya, menurut saya begitu. Akhirnya mau nggak mau dibawa ke panggung depan karena panggung belakang lebih sadis tadi itu kan, permainannya ditutup semua pintu kan pembicaraan begitu. Makanya sekarang kan merespon apa yang dilakukan oleh para purnawirawan, kan dimunculkan juga purnawirawan lain yaitu Wiranto sama Hendro Priyono toh. Iya. Jadi ini menurut saya kerusakan oleh Jokowi ini memang luar biasa, sampai alumni akademi pun bisa diadu domba sama dia. Itu bahayanya itu menurut saya. Oke, luar biasa ya. Berarti para purnawirawan ini korban Jokowi juga berarti? Ya, yang bersuara banyak yang korban Jokowi itu sebetulnya, yang bersuara di forum pertemuan kemarin yang menginginkan kohesivitas mereka kemudian dibenturkan. Oh iya, gitu. diadu domba, dipecah belah itu ya berarti kan permain. Nah, siapa yang bisa memecah belah TNI kalau kita baca dari sejarah? Coba. Itu hanya kekuatan biro politik khusus kalau zaman dulu disebutnya. PCI itu yang bisa mengadu domba militer itu. Jadi hati-hati itu. Oke, paling tidak ada ilmunya ya dia. Iya, dia punya ilmunya. Dia sudah punya ilmu dan sudah pernah dibuktikan dalam peristiwa 65 begitu. Oke. Iya, itu kan pilihan-pilihannya yang tersedia kan begitu. Tadi dalam soal melakukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum oleh Jokowi ya, dengan menyebarkan hoax, sudah ada 6.000 pesanan mobil SMK kan yang begitu-begitu kan, akan buyback Indosat, kemudian ada 11 triliun di kantong, uang di luar negeri yang sudah standby akan masuk kembali. Kan itu kan semua hoax yang disebarkan secara sengaja kan sebetulnya. Nah, kita bisa lihat ternyata kemudian kita ajukan itu melalui mekanisme hukum, melalui instrumen hukum kan, ternyata konsolidasi rezim Jokowi ini, kekuatan politik Jokowi di ranah hukum ini kan masih sangat kuat sekali. Kenapa? Karena memang aparatus penegak hukumnya, misalnya pengadilan, kita bisa saksikan beberapa hari yang lalu kan disawer korupsi dengan triliun rupiah kan, dengan miliaran rupiah kan begitu. 60 miliar. 60 miliar ya. Nah, jadi ini memang persoalan sendiri yang belum terselesaikan memang. Jadi memang banyak aspek sebetulnya, tapi tidak salah. Artinya maksud saya tidak salah memilih soal ijazah ini, tetapi harus diukur juga maksud saya agenda dan ini capaiannya itu apa begitu menurut saya ya. Jadi ada achievementnya lah kira-kira. Sejauh mana ini akan kita jadikan kartu untuk membuka itu ya. Nah, sejauh mana juga pilihan-pilihan yang lain yang bisa berdampak terhadap yang saya sebutkan perbaikan tata nilai tadi itu. Nah, dalam konteks ijazah ini menurut saya sudah benar itu diungkap ya. Nah, cuma saja saya yang mau ingatkan itu jangan kita terbawa kepada agenda menjadi beralih pada fokus serangan baliknya Jokowi itu dengan laporan pasal 160 itu, karena itu saya sebut itu dagelan tadi makanya. Artinya itu kita siapkan sedikit lah energi untuk itu, tapi kita kembali lagi fokus untuk melemahkan Jokowi, karena Jokowi menjadi kekuatan yang merusak negara ini. Itu sebetulnya yang perlu kita pikirkan bersama, dan itu perlu kita duduk bersama sebetulnya dengan teman-teman yang lain supaya ada hal-hal yang kita bagi energinya, kira-kira begitu Bung Refli. Bro, ada dua hal yang ingin saya singgung lagi ya. Pertama, Prabowo mewakilkan Indonesia kepada Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus ya. Bersama pejabat dan mantan pejabat yang kita ketahui memang beragama Katolik, jadi relevan. Tapi Jokowi sendiri selain tidak Katolik, cuma dalam tanda kutip mantan pejabat saja. Kalau saya mengatakan kalau memang Prabowo tidak bisa, kenapa tidak wakil presiden kan bisa, misalnya ya. Walaupun wakil presiden pun nanti problematik juga, tapi kan sama problematiknya. Jokowi bukan orang yang dikenal sebagai orang yang ulung di dalam diplomasi luar negeri ya, untuk berpidato bahasa Inggris pun kita tahu ya kan, we walk the talk ya, not only talk the talk gitu kan. Lalu bahkan Selamat Ginting misalnya mengatakan
wah ini nggak bagus bagi reputasi Indonesia karena dia adalah finalis OCCRP ya kan. Seolah-olah Indonesia tidak memiliki giroh dalam hal pemberantasan korupsi. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa di Solo ada proses gugatan perbuatan melawan hukum dengan proses yang dimulai untuk mediasi yang sebenarnya Jokowi harus hadir sendiri kan sebagai tergugat. Saya tidak tahu apakah Prabowo ingin memberikan semacam bunker kepada yang bersangkutan agar bisa menghindar dari pengadilan, lalu dengan memberikan kesempatan pergi keluar dan lain sebagainya, atau bagaimana kalau Anda lihat dalam kasus penugasan Jokowi ke Vatikan itu, bro? Iya, pertama-tama menurut saya umat Katolik yang harus protes itu. Ya, kenapa pemerintah negara Republik Indonesia ini mengirim Jokowi ke satu katakanlah prosesi yang sakral begitu ya? Memang harus marah tuh umat Katolik. Ini dalam tanda petik penghinaan sebetulnya tadi itu. Dia kapasitasnya tidak sampai ke situ, dia juga disebut-sebut di dunia internasional sebagai finalis OCCRP kan begitu. Sebetulnya harusnya tersinggung umat Katolik. Itu yang pertama menurut saya ya. Nah, yang kedua, kalau ternyata ini permintaan Jokowi ya supaya dia bisa tidak hadir di sidang mediasi ya, karena kan kita lihat kalau Jokowi ini kan ada sidang di Jakarta dia lari ke Solo, ada demo di Jakarta dia bikin agenda tugas keluar Jakarta selama dia masih menjabat presiden. Jadi memang dia tidak itu tadi kalau istilah bahasa Jawa itu menggunakan tangan orang lain itu. Nyile tangan. Nabok nyileh tangan. Ya, nah kira-kira dia selalu menggunakan tangan orang lain untuk hal-hal yang dia jadi kelihatan selalu bersih menurut saya. Menurut saya dalam konteks ke Roma ini ke Vatikan ini permintaan pribadinya Jokowi supaya dia punya alasan untuk tidak hadir dan supaya dia seolah-olah terlihat sebagai sebuah orang yang toleran. Dia kan paling pandai membangun citra diri seperti itu. Saya kira ini permintaan dia ya. Makanya saya bilang mestinya yang marah itu memang umat Katolik karena sebetulnya ini penghinaan terhadap mereka begitu. Oke, ini mungkin terakhir ya sebelum kita wrap up dan kemudian closing statement.